Perkenalkan, nama saya Deborah Delimasari Sitompul dari kelas 6 SIC 2, NIRAM 2017-02-1198. Nah, kali ini saya akan membahas tentang AdSense YouTube atau biasanya dikenal dengan YouTube Ads. Apa sih YouTube Ads itu? Jadi, YouTube Ads adalah salah satu sumber penghasilan paling menjanjikan. Tidak heran jika semua YouTubers mengaktifkan iklan AdSense di video mereka. Berikut ada beberapa syarat yang perlu diketahui dan diperhatikan ketika ingin melakukan monetization YouTube dengan AdSense. Yang pertama, terverifikasi. Yang kedua, 4.000 jam tayang. Yang ketiga, 1.000 subscriber. Yang keempat, hindari komentar spam. Nah, apa itu terverifikasi? Jadi proses ini cukup mudah. Anda hanya membutuhkan nomor telepon aktif yang nantinya digunakan untuk menerima kode verifikasi. Dan sedangkan 4.000 jam tayang itu adalah ketika 4.000 jam tayang, akun harus mempunyai 4.000 jam tayang sebagai syarat mendaftar YouTube Ads. Total jam tayang ini terhitung 12 bulan terakhir. Jadi, Anda harus memenuhi minimal 4.000 jam tayang selama 1 tahun. Itulah mengapa Anda perlu melakukan verifikasi dalam mengunggah video sebanyak mungkin. Banyak video dengan durasi lama atau kemungkinan besar akan mempercepat syarat ini terpenuhi. 3. 1.000 subscriber. YouTube memberikan syarat lain yang cukup susah untuk mendapat YouTube AdSense, yaitu mempunyai 1.000 subscriber. Jumlah tersebut hanya 0,sekian% dari total seluruh pengguna YouTube yang mencapai 1,8 miliar. Dengan pengguna sebanyak ini, memungkinkan untuk mendapat 1.000 subscriber bisa jadi lebih mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Nah, yang keempat, hindari komentar spam. Komentar spam dapat menghambat proses mendaftar YouTube AdSense Anda. Anda mungkin sudah memenuhi semua syarat di atas. Namun, jika Anda masih saja melakukan spamming komentar, bisa jadi pengajuan akun YouTube AdSense ditolak. Nah, tentu saja akun yang melakukan spamming komentar akan mendapat rate yang buruk, sehingga mempengaruhi nilai. Anda harus mendaftar ulang AdSense YouTube Anda kembali. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara mendaftar AdSense YouTube. Yang pertama, persetujuan YouTube Partner Program. Yang kedua, menghubungkan akun YouTube dengan AdSense. Yang ketiga, mengatur pilihan monetization. Yang keempat, review setelah mendapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Kita lanjut. Berikut adalah tahapnya. Yang pertama, saat Anda sudah berhasil login ke YouTube, hal pertama untuk mendaftar di YouTube AdSense adalah masuk ke menu pengaturan. Caranya dengan klik icon profile, kemudian setting. Nah, di halaman ini klik kembali icon profile, create studio untuk masuk ke dashboard studio milik Anda sendiri. Seperti contoh berikut. YouTube Creator Studio merupakan dashboard yang dikembangkan Google untuk konten kreator video di YouTube. Dashboard ini berisi kumpulan pengaturan yang memudahkan pengelola video dan akun mereka. Melalui dashboard ini, Anda bisa langsung mengajukan akun YouTube AdSense meskipun belum mempunyai video yang diunggah. Pada bagian channel, silahkan klik Others, Feature Monetization, seperti gambar berikut ini. Setelah membuka halaman tersebut, Anda akan dibawa ke halaman YouTube Partner Program. Halaman ini berisi tahap yang perlu Anda lakukan untuk mendaftar YouTube AdSense. Yang ketiga, Anda akan melihat ketentuan persetujuan berisi aturan-aturan yang berlaku selama Anda menggunakan YouTube Partner Program. Jika setuju, Anda centang pilihan yang tersedia seperti di bawah ini. Setelah itu, klik I accept
untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Yang keempat, klik start pada sign in up and for AdSense. Bagi Anda yang belum mempunyai akun AdSense, tidak perlu khawatir karena tahap ini juga ada pilihan untuk membuat AdSense baru yang khusus untuk YouTube. Sedangkan bagi Anda yang sudah mempunyai AdSense sendiri, langsung hubungkan. Anda tidak perlu mendaftar dari awal. Setelah ini, Anda akan dibawa ke halaman yang menghubungkan YouTube dengan akun AdSense. Jika belum mempunyai akun AdSense, Anda akan dipandu untuk membuat akun AdSense baru. Form pertama, Anda diminta untuk mengisi nama dan informasi lain yang berhubungan dengan akun yang akan dibuat, termasuk diantaranya pilihan negara atau wilayah target. Jika sudah selesai mengisi form yang ada dan setuju dengan ketentuan yang berlaku, silakan klik Create Account untuk membuat akun AdSense. Seperti contoh berikut ini. Setelah itu akan terbuka halaman dashboard Google AdSense. Anda pun diminta untuk mengisi kembali informasi mengenai akun yang akan dibuat dengan nama dan alamat. Penting jika alamat yang benar karena alamat tersebut dipakai Google untuk mengirim kode verifikasi ketika saldo AdSense Anda sudah cukup untuk dicairkan. Nah, setelah itu klik submit untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Seperti ini. Sampai di sini Anda sudah berhasil mengajukan akun AdSense ke Google. Anda tinggal menunggu saja sampai dengan akun yang bisa digunakan. Selanjutnya, tahap ini mengatur posisi iklan yang akan ditampilkan ketika pengajuan YouTube AdSense diterima. Di halaman monetization, klik start pada set monetization preference. Posisi iklan ini juga bisa menjadi penentu beberapa besar uang yang bisa Anda dapat dari iklan yang tampil di video. Ada 4 pilihan tipe tampilan iklan, yaitu display ads, overlay ads, sponsor card, and skippable video ads. Skippable video ads berpotensi mendatangkan pendapatan yang besar dibanding dengan 3 tipe lainnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari tipe ads. Display ads. Tipe iklan ini muncul di bagian samping kanan layar, selalu tampil di awal sampai akhir video yang diputar. Iklan ini hanya bisa tampil ketika pengunjung menggunakan perangkat desktop. Terdapat beberapa pilihan ukuran dan format foto maupun animasi. Meskipun juga berbentuk video, tapi iklan display ads tidak mendukung autoplay sounds atau tidak ada suara secara otomatis, sehingga tidak mengganggu video yang sedang diputar. Namun pengunjung biasanya dapat mendengar suara dengan mengklik gambar animasi. Overlay ads. Overlay ads muncul di bagian layar sehingga sedikit menutupi video yang sedang diputar. Berbeda dengan display ads, tipe iklan ini dapat ditutup secara manual jika pengunjung menghendakinya, sehingga tidak terlalu mengganggu. Ukurannya kurang lebih 480 x 70 pixel. Sponsored card. Sponsored card merupakan salah satu tipe iklan YouTube yang baru. Iklan ini bekerja dengan menampilkan sebuah teaser ke pengunjung video. Setelah beberapa saat, teaser diganti dengan tampilan ikon kartu. Iklan ini muncul di bagian kanan atas video yang sedang dilihat. Ikon tersebut memberi user pilihan untuk menutup atau mengkliknya untuk mendapat informasi lengkap
lengkap terkait iklan yang tampil. Iklan ini hampir sama dengan display ads, hanya saja lokasi dan fungsinya berbeda sedikit. Kesamaan dari keduanya adalah mengajak pengunjung untuk melakukan tindakan selanjutnya setelah iklan selesai atau mengklik setelah iklan selesai. Skippable video ads. Skippable video ads sering Anda jumpai ketika memutar video di YouTube. Iklan ini biasanya muncul di awal video atau akhir video. Namun di beberapa video, tipe iklan ini terkadang ditampilkan di bagian tengah video. Iklan ini berbentuk video durasi bervariasi. Ada yang 5 detik, bahkan ada yang mencapai beberapa menit. Meski lama, pengunjung bisa melewatinya dengan mengklik tombol skip yang biasanya muncul setelah 5 detik. Dari 4 pilihan tersebut, Anda bisa memilih semua atau memilih salah satu saja. Saran saya, sesuaikan dengan video yang sedang diputar. Jika Anda ingin langsung menerapkan pengaturan tersebut pada semua video, jangan lupa enable opsi monetize all exciting and future video. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya untuk mendaftar AdSense YouTube. Yang ke-8 ialah sampai di sini Anda sudah berhasil mendapat YouTube AdSense. Anda hanya tinggal menunggu informasi pengajuan Anda melalui email seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya. Jadi saat ini yang perlu Anda lakukan adalah fokus untuk membuat konten yang sebaik-baiknya untuk mendapat 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber dalam waktu secepat-cepatnya. Konten Anda secara otomatis akan dipertimbangkan sudah layak atau belum untuk menjadi YouTube Partner Program sesuai dengan penentuan yang berlaku. YouTube akan mengirimkan email kepada Anda keputusan final yang biasa membutuhkan waktu beberapa hari, bahkan hitungan bulan. Pastikan bahwa video yang Anda buat dapat dilihat sehingga tim bisa melihat jumlah tayang keseluruhan konten Anda. Jika mereka tidak bisa menemukan konten publish yang cukup atau tidak mencapai 4.000 jam tayang, mereka tidak bisa mempertimbangkan channel Anda. Kali ini kita akan membahas bagaimana sistem pembayaran YouTube Ads. Itu ada 2 cara. Yang pertama ada CPM dan yang kedua adalah RPM. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu CPM. CPM adalah singkatan dari cost per mille. Ini adalah istilah yang diadaptasi dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti per 1.000. Jadi rumusnya adalah pendapatan sama dengan CPM dikali total impresi dibagi 1.000. Jadi kita membagi jumlah atau total banyaknya tayang dengan angka 1.000 karena harga CPM berlaku $1 per 1.000 tayang. Bingung menghitungnya? Jangan khawatir. Kita akan memberikan contoh perhitungannya agar Anda dapat membayangkan berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dari YouTube. Anda dengan perumpamaan $1 jumlahnya sama dengan 1.000 perumpamaan $1 sejumlah Rp10.000. Jadi 1.000 viewers per $1 sama dengan kira-kira Rp10.000. Dan contoh kedua itu 10.000 viewers per $10 kira-kira ada Rp100.000. Begitu selanjutnya. Nah, yang kedua adalah RPM, adalah singkatan dari Revenue per Thousand Impression. Dalam hal ini YouTube mengambil potongan sejumlah 40% pendapatan iklan
yang dihasilkan lewat saluran YouTube Anda dari keseluruhan total RPM. Nah, rumusnya adalah RPM atau penghasilan tertaksir dibagi jumlah tampilan laman dikali 1000. Contoh, jika penghasilan tertaksir Anda sebesar $0,15 dari 25 tampilan halaman, maka BPS halaman Anda sama dengan 0,15 dibagi 25 dikali 1000 atau $6. Lanjut, yang terakhir ada jenis YouTube Ads. Yang pertama ada TrueView Ads. TrueView Ads adalah jenis video ads paling standar di YouTube. Dengan TrueView Ads ini, brand atau pemasang iklan hanya membayar ketika audiens menonton iklan selama setidaknya 30 detik hingga selesai, atau jika pemirsa mengambil tindakan seperti mengklik call to action. Selain itu, terdapat aturan YouTube yang mengharuskan TrueView Ads yang dapat dilewatkan atau skippable, durasi antara 12 detik dan 6 menit, atau iklan TrueView yang tidak dapat dilewatkan atau non-skippable, durasi 15-20 detik. TrueView Ads dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama adalah Video Discovery Ads. Apa itu? Video Discovery Ads ini dulunya dikenal dengan nama In-Display Ads. Video ads ini ditampilkan di homepage YouTube, halaman hasil pencarian, dan sebagai video terkait di halaman menonton video YouTube. Yang kedua, In-Stream Ads. Nah, TrueView In-Stream Ads diputar sebelum seseorang menonton video yang mereka pilih di YouTube. Kadangkala pemirsa masih memilih opsi untuk melihat iklan setelah menontonnya selama 5 detik. Dengan video ads ini dapat diputar di mana saja di Google Display Network atau situs yang membeli ruang Google Video Ads. In-stream ads memungkinkan pengiklan untuk menyesuaikan video ads dengan CTA dan overlay text yang berbeda, sehingga Anda dapat membawa traffic yang melihat YouTube Ads Anda ke halaman ataupun video yang Anda tuju. Yang kedua ada non-skippable ad. Iklan jenis ini memang cukup menyebalkan bagi audiens, namun tidak dapat dihindari. Pada akhirnya audiens mulai belajar untuk mentolerir keberadaan video ads jenis ini dengan melakukan kegiatan lain selama 20 detik sebelum menonton video YouTube yang sebenarnya. Yang ketiga ada bumper ads. Bumper ads adalah non-skippable ads dalam versi yang lebih dapat ditoleransi karena durasinya paling lama 6 detik. Biasanya iklan ini muncul di akhir video dan dibayar berdasarkan cost per mili atau CPM. Karena durasinya yang pendek, bumper ads sangat ideal untuk menargetkan para pengguna seluler. Pengiklan juga dapat mendaur ulang konten lama dan bentuk iklan yang lebih singkat. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.